review pengalaman belajar. Adapun bab pembahasan pada mata kuliah proyek kepemimpinan diantaranya pada bab 1 yaitu orientasi. Melalui pembelajaran di bab 1 ini, saya memiliki pengalaman belajar tentang suatu visi menjadi seorang guru profesional dengan visi yang kuat ketika nantinya menjalani profesi sebagai guru. Tentunya telah memiliki arah dan tujuan yang jelas di tengah segala tantangan dan tuntutan dalam dunia pendidikan. Dalam topik orientasi proyek kepemimpinan ini, saya juga berkesempatan untuk memetakan tantangan dan kekuatan serta merefleksikan sebagai seorang guru profesional. Adapun pemetaan tantangan menjadi seorang guru adalah mengenai perubahan kurikulum, motivasi belajar siswa yang rendah, dan tuntutan administrasi yang tinggi. Dalam hal kekuatan menjadi seorang guru adalah kemampuan beradaptasi, kemampuan memanajemen waktu dan tugas dengan baik, serta keterampilan pedagogik yang baik. Dalam mata kuliah proyek kepemimpinan topik orientasi ini, saya dan teman-teman dibentuk dalam suatu kelompok untuk melakukan service learning atau pembelajaran berbasis pelayanan kepada komunitas masyarakat, sehingga di akhir kegiatan nantinya akan menghasilkan suatu produk yang dapat memberikan suatu inovasi bagi komunitas masyarakat. Hal yang dipelajari dan dilakukan adalah dengan mengidentifikasi suatu permasalahan atau hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau potensi telah dimiliki ataupun suatu hal yang telah ada di dalam ekosistem di mana komunitas sasaran proyek berada. Dalam melaksanakan proses ini dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa atau kekuatan yang telah ada, kemudian bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik sesuai dengan tahapan 5D atau Babja. Tahapan dalam 5D atau Babja ini adalah yang pertama ada define, yang kedua discover, yang ketiga dream, yang keempat design, dan yang terakhir ada deliver. Pada bab 2 perencanaan, melalui pembelajaran pada bab 2 ini, saya memiliki pengalaman belajar tentang menyusun perencanaan yang akan dilaksanakan dalam melaksanakan proyek kepemimpinan. Masing-masing kelompok mahasiswa menyusun rencana proyek dan mengimplementasikan rencana proyek yang telah disepakati bersama dengan tujuan agar mampu mengkomunikasikan proses serta hasil proyek dengan menerapkan prinsip keputusan dan inovasi berbasis data, fakta, atau kenyataan tentang kekuatan atau potensi sekolah atau komunitas masyarakat. Dalam tahap perencanaan ini, kelompok mahasiswa membuat suatu rencana proyek dengan menetapkan judul, tujuan, membuat kerangka pemecahan masalah, alur atau jadwal kegiatan, template project, profile tim, dan pembagian peran yang merata di setiap kelompok kerja, serta rencana anggaran biaya. Perencanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam proyek kepemimpinan ini dibuat dengan kerangka berpikir smart yang merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan pengaturan tujuan sebuah proyek yang efektif. Pada bab 3 yaitu pada fase pelaksanaan, di bab 3 ini dalam proyek kepemimpinan ini saya bersama teman kelompok lainnya melaksanakan atau mengaplikasikan rencana proyek yang telah disusun sebelumnya yang didukung dengan kontribusi aktif dan komitmen. Dalam pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan monitoring terhadap proyek yang dijalankan melalui komunikasi langsung dengan dosen pembimbing proyek untuk mendiskusikan dan menyampaikan kemajuan atau refleksi di setiap tahapan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan proyek serta untuk mengetahui hal-hal apa saja yang telah dilaksanakan ataupun ketercapaian goal atau target dari kegiatan proyek yang dilaksanakan. Pada bab 4 pelaporan yaitu bab terakhir, pada bab ini kami nantinya akan mengkomunikasikan pelajaran berharga dari proyek kepemimpinan serta mengevaluasi
perencanaan kelompok berdasarkan hasil identifikasi suatu permasalahan atau hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau potensi yang telah dimiliki ataupun suatu hal yang telah ada di ekosistem dalam komunitas masyarakat. Sasaran proyek berada yang hasil akhirnya nanti menghasilkan suatu produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya adalah pada bagian tujuan pelaksanaan kegiatan dan tahapan atau proses kegiatan proyek. Dan yang terakhir, rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Pembelajaran bermakna yang dapat saya terapkan setelah mempelajari mata kuliah proyek kepemimpinan ini adalah dengan menerapkan pendekatan service learning yang mendorong pembelajaran berbasis pelayanan yang diharapkan dapat memberikan beragam bentuk bantuan belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik nantinya, serta mengaplikasikan pendekatan smart dengan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek sehingga memiliki goals atau tujuan yang jelas yang akan dicapai dan menghasilkan suatu. Terima kasih, itu dari settingan yang saya bahas pada mata kuliah proyek kepemimpinan. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberi tanggapan? Dipersilakan. Kepada Mbak Fitri. Baiklah, saya akan bertanya kepada berdasarkan hasil refleksi mata kuliah proyek kepemimpinan Saudari Dinda. Nah, pada proyek kepemimpinan Saudari Dinda dan teman-teman kelompoknya kan itu nama proyeknya kan mendongeng anak-anak Bengkulu kan. Nah, apa yang melatar belakangi Saudari Dinda dan teman-teman kelompoknya mengangkat mendongeng pada anak-anak Bengkulu ini? Terima kasih. Izin menjawab, langsung menjawab hal yang mendasari atau melatar belakangi dari proses dari judul pembuatan proyek kepemimpinan yaitu dongeng anak Bengkulu, yaitu dari masalah-masalah yang ada, yaitu anak-anak Bengkulu ini minim akan adanya literasi, apalagi tentang dongeng-dongeng tentang dongeng anak Bengkulu. Mereka masih banyak belum paham tentang dongeng apa saja yang ada di Bengkulu, padahal di Bengkulu ini banyak sekali dongeng dan cerita-cerita yang banyak nilai yang terkandung di dalamnya dan bagus untuk dipelajari. Mungkin kelompok kalian mengangkat? Iya, sekali. Makanya kami mengangkat proyek ini dengan membuat dongeng serta mendongengkannya kepada anak-anak TPQ. Untuk teman-teman, pada Mbak Fitri apakah sudah jelas? Pada teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, silakan. Kepada Rama dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Dinda. Jadi karena yang latar belakang Saudari Dinda dan teman-teman untuk mengambil proyek kepemimpinan ini kurangnya literasi tadi kan. Apakah ada tantangan sendiri bagi Dinda dan teman-teman dalam melaksanakan kegiatan proyek kepemimpinan yang kalian lakukan? Ya, tentu saja ada